Baik, selamat sore Bapak Ibu. Smart People, seperti biasanya setiap hari Kamis kita akan ketemu di webinar saham tunggal Amerika. Jadi sore kali ini kita akan membahas peluang-peluang apa saja khususnya di saham tunggal Amerika. Yang pasti peluang minggu ini ya. Nah, kalau kita sudah analisa itu ada di saham Google. Nanti kita akan bahas secara tuntas analisa berdasarkan fundamental dan analisa berdasarkan teknikal di saham Google. Terus kita nanti juga akan mereview sinyal saham yang kita sudah keluarkan. Ada saham Disney yang saat ini sudah running profit dan sudah mendekatin, bahkan sudah tercapai ya, target profit untuk jangka pendeknya. Jadi selamat buat Bapak Ibu yang sudah beli saham Disney. Terus ada saham Amazon yang saat ini juga sudah running profit dan mendekatin ke target profit jangka pendeknya. Nanti kita akan review. Dan juga nanti kita akan review saham-saham yang masih running profit untuk mengejar target profit jangka menengah dan jangka panjangnya. Seperti Alibaba, mungkin Boeing, dan seperti biasanya kita juga akan membahas request atau pertanyaan saham dari Bapak Ibu. Ini saya cek di Q&A. Oke. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan ya, ada request saham Facebook, Meta Platform ya. Nah, nanti kita tunggu request selanjutnya. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke share screen. Di awal kita akan membahas fundamental dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di awal kita biasanya akan membahas data penting minggu ini atau minggu depan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pergerakan saham. Baik, kita akan buka economic calendar. Untuk minggu ini, nah ini this week minggu ini, kita dihadapin data-data penting seperti durable good order, ya, ada jobless claim setiap hari Kamis, ini data mingguan. Minggu depan kita dihadapin dengan kenaikan suku bunga. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi data penting ini ada di minggu depan ya, khususnya awal bulan. Awal bulan biasanya juga ada data non-farm payroll yang dirilis setiap awal bulan ya. Jadi ada dua data penting minggu depan, yaitu The Fed pengumuman kenaikan suku bunga itu di tanggal 2, jadi hari Kamis, sedangkan payroll biasanya non-farm payroll dirilis setiap hari Jumat awal bulan. Oke, untuk suku bunga ya, ini suku bunga tinggal 6 hari lagi ya. Nah, di sini tinggal 6 hari lagi, 11 jam 5 menit dari sekarang. Nah, jadi survei sementara tetap akan dinaikkan suku bunganya karena inflasi masih dianggap tinggi meskipun sudah ada penurunan dari 9,1% ya. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di awal tahun 2022 tahun lalu. Sampai saat ini sudah mengalami koreksi ya. Terakhir inflasi itu ada di 6,5%. Jadi masih kategori tinggi karena target dari The Fed inflasi Amerika itu di kisaran
2-3%. Ya, kita tunggu data inflasi biasanya di minggu kedua, ya, di minggu kedua. Jadi kita tunggu minggu 2 bulan Februari ya. Khusus data kenaikan suku bunga ini minggu depan, ya. Dini hari ya, Bapak Ibu ya. Jadi jam 3 dini hari, jam 3 pagi lah, ya. Tetap dinaikkan dengan target atau forecast sementara, ya, diperkirakan naik 25 basis point, yang saat ini suku bunga Amerika berada di 4,5%. Jadi forecast-nya naik 25, berarti 4,75%. Ini surveinya masih tertinggi ya, 61%. Kita tunggu ya korelasinya. Nah, sekarang pertanyaannya dampaknya Pak terhadap saham. Bagaimana? Ya, secara teori, jika suku bunga dinaikkan, ya, berarti kan dampak secara langsung itu terhadap indeks dolar atau mata uang US dollar itu sendiri biasanya menguat, ya. Suku bunga dinaikkan, mata uangnya menguat dan saham akan koreksi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 25 basis point dampaknya, kalau benar aktualnya ya 25 basis point, dampaknya terhadap saham apakah koreksi dalam atau sedikit atau bahkan tidak akan direspon lagi. Ya, atau malah kebalikannya ya, dinaikkan 25 basis point nggak ngefek ya. Terus naik sahamnya ya. Nah, bisa terjadi ya. Kenapa? Selama ini suku bunga sudah dikenal naik secara agresif. Ya, agresif dalam artian naik 50 basis point, bahkan pernah 75 basis point. Ya. 7 kali berturut-turut suku bunga tahun lalu menaikkan terus. Itu dampak dari penurunan saham selama ini. Nah, saat ini ya, terakhir the Fed meeting ya, hasilnya tetap akan dinaikkan tapi sudah tidak agresif lagi. Artinya tetap dinaikkan, tidak agresif, mungkin 25 basis point. Kalau nanti benar-benar aktualnya naik 25 basis point saja, dampak terhadap saham ya, prediksi menurut kami ya tidak akan ada dampak sama sekali. Bahkan antara flat datar, tidak ada respon, bahkan malah kebalikannya. Kenapa? Karena sesuai harapan pasar lah. Pasar mengharapkan the Fed menaikkan tapi tidak agresif. Ya. Sebaliknya, jika the Fed menaikkan 50 basis point, ya, jadi bisa juga ya kemungkinan naik 50 basis point itu bisa ya. Nah, kita tidak pernah tahu. Kita tunggu aktualnya. Kalau dinaikkan 50 basis point berarti naik secara agresif lagi. Ya. Baru kaitannya dengan saham akan mengalami koreksi turun lagi. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang kenaikan suku bunga, data penting minggu depan ini. Ya. Clear ya? Jadi kesimpulan dari kenaikan suku bunga Amerika, jika aktual dirilis hanya 25 basis point, maka dampak ke pergerakan saham ada dua, antara flat datar, koreksi nggak banyak ya, bahkan mungkin bisa akan melanjutkan kenaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kenaikannya 50 basis point, ya, itu dianggap naik secara agresif, ya, maka saham akan koreksi lagi. Ya, turun ya, koreksi ini turun ya. Nah, kita tunggu tanggal 2 Februari minggu depan. Kita lanjut ke data payroll minggu depan juga kita dihadapin data non-farm payroll, ini data penting juga ya. Forecast sementara mengalami penurunan ya.
Dari 223.000 ya turun ke 175.000. Kita tunggu minggu depan. Jadi puncaknya data ini ada di minggu depan, Bapak Ibu. Ya. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan tentang data fundamental, terutama suku bunga. Kalau inflasi, Pak, data inflasi masih 2 minggu lagi ya. Nah, 2 minggu lagi ya. Nah, kita belum tahu forecast-nya. Saya cek tadi forecast-nya sama 6,5%, forecast sementara 6,5%, tapi masih bisa berubah. Biasanya data inflasi itu forecast keluar di awal bulan, berarti tanggal 1 atau tanggal 2 nanti keluarnya. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke peluang saham. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Peluang saham ini sekarang ada di saham apa? Alasan atau dasar-dasar secara fundamental dan teknikalnya seperti apa? Baik. Nah, di sini tepatnya ya. Terus mengalami kenaikan ya, sempat running profit ke tertingginya 102 ya, kurang lebih 101 102. Jadi kenaikannya hanya kurang lebih 10% ya. Sinyal kita itu berada di hampir sama ya, 91 92. Kalau saya ukur sempat naik ya, sempat naik itu ke 100 lah, hanya 8% aja. Mungkin Bapak Ibu belum sempat untuk melakukan take profit. Karena memang saran dari kami, target profit jangka pendek minimal 10% ya, 10%, 15%. Ya. Nah, terus mengalami koreksi penurunan lagi ya, 7%, terendahnya itu di 85. Ya. 85. Kita tidak mengeluarkan sinyal belum ya. Belum. Kenapa? Ya, kita mau lihat apakah terjadi double bottom ya, tunggu terjadinya swing low juga ya. Terus mengalami kenaikan sampai 101. Jadi sempat 2 kali profit yang mengikuti sinyal kami, kembali lagi ke tertingginya 101 ya. Dan kemarin 2 hari yang lalu tadi malam Google mengalami koreksi. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat candle-nya, ini candle harian daily. Jadi 2 hari mengalami penurunan ya. Dan sekarang kita mengeluarkan sinyal ya. Nah, sudah saya share, sudah saya kirim, sudah saya posting di channel kami ya, dengan area beli 9100 sampai 9300 ya. Dasarnya apa, Pak? Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama ya, yang pasti secara fundamental laporan earnings saham Google ini akan dirilis sebentar lagi. Saya buka di sini, saya sudah siapkan. Ini laporan atau earnings saham Google tanggal 2 Februari. Jadi mungkin bersamaan dengan data suku bunga. Forecast sementara IPS naik, pendapatan juga naik. Sudah pasti ya, kita memilih mengeluarkan sinyal yang pertama kali laporan earningnya positif mendukung ya. Yang kedua ya, secara teknikal ya, dan ini sudah dibahas setiap minggu ya, untuk saham Google ya, selain udah breakout trendline ya untuk yang time frame daily ya. Nah, ada pola chart pattern ya, ini udah saya kirim juga ya. Ini namanya cup and handle ya. Nah, Fibonacci-nya yang seperti biasa kita bahas, sinyal pertama kami di 0,61% ya, di sini terus mengalami kenaikan saat ini ya. Nah, cara menariknya Bapak Ibu saya zoom ya, karena tampilan di handphone yang ikut webinar di handphone biar jelas.
Oke, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke, kita tarik. Ini terendah yang terakhir, Bapak Ibu ya. Ke tertingginya ya. Jadi di sini udah valid terjadi swing low, support ya. Aturannya narik Fibo dari swing low ya atau yang terendah ke tertinggi, dan sini sudah boleh menarik ya karena sudah terjadi swing high ya. Nah, high-nya sudah ditembus ya. 0,5%-nya berada di 93,48 atau 9350. Jadi misalkan nanti malam ada koreksi turun ke 9350, 94 mendekatin, nggak usah nawar. Pak, sinyalnya 9193, tidak harus di area itu. Oke, karena konsepnya ini investasi ya, beli, tahan, simpan. Oke. Terus 9100 itu di area Fibonacci 0,61. Seperti biasanya saya mengambil area golden ratio 0,61 sampai 0,5 ya. Artinya Bapak Ibu yang masih belum punya saham Google, yang baru join ya, ini beberapa partisipannya ada yang baru join ya. Nah, mengincar saham Google, kesempatannya nanti malam ya. Ketika ada koreksi sedikit, silakan lakukan entry buy ya. Dengan volume sesuaikan kecukupan modal Bapak Ibu ya. Oke. Jadi secara teknikal sudah jelas. Terus pola cup handle-nya di mana Pak? Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Kayak cup ya. Kayak cangkir lah ya. Nah, kalau saya gambarkan ini, oke. Nah, ini dari high-nya ya. Ini satu ya, satu impulsif atau satu wave ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini puncaknya. Kita tarik ya. Low-nya kurang lebih di sini ya, ke high-nya. Ya, ada kurva ya, seperti cangkir, dan di sinilah cup handle-nya. Ya. Sekarang pembentukan handle-nya ya. Nah, oke. Secara teori biasanya cup dan handle ya, handle-nya ini bisa 0,38%, 0,5, 0,61 ya, atau bahkan critical ya di 0,78. Nah, saya melihat di 0,5 aja karena di sini ada gap ya. Mungkin hanya nutup gap udah itu akan naik. Ya. Silakan Bapak Ibu searching di Google pola chart pattern cup and handle ya. Terus yang kedua ya. Kemarin di kelas 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya juga menyampaikan ada pola inverted HNS ya, head and shoulder di saham Google ya. Nah, di sini juga terlihat jelas Bapak Ibu ya. Ini ya, dari high-nya ini ya. Nah, oke, di sini sudah break ya. Kalau saya tarik Bapak Ibu dari yang trend and resisten yang ini, oke, saya ganti. Di sini udah breakout ya. Tembus resisten. Artinya ada potensi akan melanjutkan kenaikannya ya. Nah, secara aturan target kenaikannya ya, kalau ada pola-pola seperti cup and handle ya, ini tarik dari low-nya ya, ini ya. Nah, ke tertingginya yang ini Bapak Ibu, kita ke sini ya. Pas ya, yang saya tandain warna hijau kotak itulah target saham Google untuk jangka menengah
Kalau jangka pendek udah pasti 10%-nya hanya di 102, 103 di sini ya. Nah, jangka mediumnya ini di 120-an, 121 sampai 125 Bapak Ibu. Ya, jadi lakukan take profit ya yang menarget profitnya jangka medium ya 121, 122 atau sampai 125 lakukan take profit ya. Nah, kenapa ya targetnya di sini Pak? Nah, secara aturan sudah ke sini ya. Kalau kita pola head and shoulder secara aturan sama juga kita tarik ya sini ya. Nah, bentar ya. Saya hapus dulu. Area belinya sudah jelas ya dengan dasar area 0,61 sampai 0,5%. Target kenaikannya di sini ya. Nah, ini 0,23 ya kalau saya tarik Fibonacci dari tertingginya saham Google yaitu 151 kurang lebih ke terendahnya. Nah, ini ya. Ada di area 0,5 sampai 0,61 juga. Oke. Kenapa kita menentukan saham Google naiknya hanya ke sini? Ya, kurang lebih 120 sampai 125. Ya, yang pertama secara aturan pola chart pattern kenaikannya, yang kedua di sini terjadi ya tumpukan atau cluster ya support become resistant yang setiap minggu kita bahas ya. Di sini ada support Bapak Ibu naik, support lagi nggak pecah, naik lagi, di breakout fungsinya berubah. Awalnya support, fungsinya berubah menjadi resisten, turun, naik juga nggak mampu, turun. Selalu kembali ke area-area yang saya tandain. Inilah jadi target jangka medium kita. Jadi clear ya Bapak Ibu kalau ada yang tanya, ya karena banyak pertanyaan yang masuk ke kita, dia sudah beli saham Google, Pak, kapan Pak naiknya ke jangka medium? Ya, karena rata-rata kebanyakan targetnya suka target medium. Ya, nah, jadi 120 sampai 125 kita tunggu, semoga aja menjelang data laporan earning dan suku bunga minggu depan. Oke. Ada pertanyaan? Pemegang saham Google, silakan. Silakan, saya cek dulu pertanyaan. Oke, ya. Ini ada pertanyaan. Kalau udah beli, beli lagi, Pak. Jadi, kalau sudah ada yang posisi saham Google, karena ada beberapa WA juga tanya, Pak, saya sudah beli, Pak. Harganya sama, 93. Ya. Beli lagi atau enggak? Ya. Selama modalnya mencukupin, ya, silakan lakukan entry beli lagi, nggak masalah. Kembali lagi ke money management ya. Nah, selama modalnya mencukupin, ya, silakan lakukan beli lagi, boleh, ya. Oke, meskipun harganya sama, tidak averaging ya, nah, boleh. Karena tadi ada yang tanya, berarti saya nanti numpuk buy di sana Pak, boleh, selama modalnya cukup, ya. Oke, clear ya. Yang tanya boleh beli lagi atau enggak yang sudah beli saham Google, ya. Silakan yang mau tanya lagi khusus saham Google ya. Oke, untuk grafik signal sudah saya kirim ya. Ini ada yang tanya, Pak, boleh kirim? Sudah ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu belum masuk ke channel kami ya. Sudah saya kirim ya. Kenaikannya kalau Bapak Ibu beli di 93 atau bahkan lah nanti open langsung beli boleh ya. Ini targetnya kurang lebih 28% ya, mendekati 30% ya.
Misalkan Bapak Ibu beli di 93 atau 94 lah, sampai 120 ini 95, 94, 27%-an ya kenaikannya. Udah lumayan ya Bapak Ibu ya. Oke, berapa lama Pak? Waduh, kalau tanya waktu berapa lama ya, saya nggak bisa menjawab secara tepat ya. Kita lihat aja pergerakan naik turunnya saham ya. Ketika turun bisa dihitung, mungkin saya ganti mingguan dulu ya, karena selalu pertanyakan berapa lama ya. Nah, pergerakan selalu berkisar di mingguan lah. Ini naik 2 minggu ya. Nah, oke. Nah, ada yang 3 minggu. Jadi kalau target ke 120 ya, ya bisa aja kalau suku bunga minggu depan ke data inflasinya 2 minggu bisa tercapai ya. Karena 1 minggu ke depan, 2 minggu, ke 3 minggu data inflasi kita dihadapin data penting terus ya. Nah, jadi kurang lebih mungkin estimasi kita ya 3 mingguan ya Bapak Ibu ya. Ya, namanya saham investasi ya butuh proses waktu ya. Nggak ada investasi yang instan 1 hari 2 hari ya. Baik, saya sudah anggap clear ya untuk saham Google. Kalau ada request pertanyaan saham Google, silakan. Sekarang saya akan lanjut review sinyal selanjutnya ya, yaitu di saham Disney. Oke. Karena sesuai tema sore ini ya, peluang di saham Google dan profit di saham Disney. Kenapa saya bilang profit di saham Disney? Ya. Sinyal kami saham Disney ya, area buy-nya 9395 ya, kurang lebih ya. Yang terupdate terbaru ya, terakhir lah. Ya di sini yang saya tandain ini 9395 kurang lebih ya. Sudah naik kurang lebih 10% ya. Kalau di 95 saya tarik ke harga penutupan yaitu 108 kurang lebih. Ini sudah 13% ya. Artinya buat investor yang beli mengikuti sinyal kami di saham Disney sudah mencapai target profit jangka pendeknya. Nah, ya. Ini karena buy area 95 sampai 9300 dengan target area ya, target profit maksudnya 105 sampai 109. Nah, sedangkan tadi malam 2 hari berturut-turut ya, ini 2 candle saham Disney tertingginya 108. Ya. Kalau yang target profit jangka pendek 105 sudah pasti done ya, artinya sudah clear posisi. Ya, yang menunggu 107 sudah juga, 108 mungkin sudah. Yang 109 belum, kurang sedikit lagi. Karena di sini ada resisten. Nah, pertanyaannya saya belum lepas Pak saham Disney. Ya. Apakah masih bisa naik atau enggak? Nah, ini yang masuk ke WA kami ya, yang udah beli saham Disney, ya dia belum lepas ya. Entah menunggu jangka medium, jangka menengah. Oke, kita akan bahas saham Disney review ya. Meskipun setiap minggu kita bahas ya. Sekarang saya akan bahas time frame daily aja ya. Khusus saham Disney ya. Nah, target mediumnya, kalau target jangka pendek saya anggap sudah clear. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum lepas, tapi saya mau jangka pendek aja Pak, tapi belum lepas, nanti malam ketika open ya di 108, 109, 110 silakan take profit dulu bagi nasabah yang jangka pendek ya. Kalau jangka menengah ya, ini saya hide dulu ya. Oke, ini sinyal kami dari sini ya kemarin ya, di sini ya. Jangka pendek sudah tercapai ya.
Kalau jangka menengah kita ngelihatnya di 0,38% ya. Nah, di sini juga di area 125 lah kurang lebih ya Bapak Ibu. Jangka medium silakan tunggu di 125 sampai 130 kurang lebih. Kenapa? Ya, di sini ada resisten become support juga. Ya, ada cluster resisten, tumpukan resisten. Ya, artinya di sini akan ada sendatan, akan ada hambatan dulu untuk melanjutkan kenaikannya di sini mungkin tertahan dulu ya. Sama seperti di sini. Di sini ada resisten ya. Kenapa nggak langsung jebol ya? Flat dulu atau mungkin akan ada koreksi sedikit ya karena ada resisten. Oke. Nah, jangka medium kita melihat di 125 sampai 130 karena di sini ada resisten. Saya zoom ya biar yang pakai handphone jelas. Nah, di sini ya ada resisten height-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh tandain height-nya biar jelas ini ya. Yang kedua, secara Fibonacci kalau saya tarik dari tertingginya ya. Nah, ini tertingginya kemarin 203 sudah saya tarik ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah saya tarik ya di sini ya. Nah, ke terendahnya ya 0,38% ini juga resisten berdasarkan Fibonacci ya di sini. Terus yang ketiga di sini ada resisten become support atau support become resisten. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini support turun tertahan di sini naik turun lagi ya, bahkan di sini 3 support tidak mampu dipecah, naik jebol atau breakout. Nah, ini namanya support yang di breakout yang ditembus fungsinya berubah jadi resisten. Namanya support become resisten. Nah, benar pertama kali naik tertahan di resisten, terus turun ya. Nah, targetnya kembali ke resisten ini. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang pemegang saham Disney untuk target medium silakan boleh di hold dulu di 125 lah kurang lebih ya sampai 130 ya. Earning positif bagus ya. Nah, sudah saya bahas juga ya, kita keluarkan earningnya tanggal 8 Februari setelah data suku bunga, forecast-nya bagus ya. Itu harapannya, pendukungnya kita tunggu 8 Februari ya. Semoga aktualnya sesuai forecast bahkan di atasnya ya. Terus pertanyaan terakhir, kalau jangka panjang untuk Disney, ada yang mau simpan saham Disney ya, saya hilangkan dulu untuk earning. Nah, sudah saya tandain juga 0,61 yang ini. Nah, ini untuk jangka panjang. Jadi jangka panjang khusus Disney kita tidak menyarankan ke target tertingginya 202. Kenapa? Karena pola ya, kalau saya biasa pakai Elliott Wave ya, kalau saya tampilkan di weekly-nya ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini sudah wave kelima kemarin, sekarang polanya koreksi ya, pola koreksi biasanya ABC ya ini. Nah, oke. Nah, ini A kemarin saya anggap sudah selesai karena sudah terjadi swing. Sekarang pembentukan B-nya. Nah, B-nya biasanya bisa 0,23, bisa 0,38, bisa 0,5 secara Fibonacci ya, bisa 0,61 ya. Atau critical 0,78 juga bisa ya. Double top Pak juga bisa ya. Yang penting tidak boleh tembus dari sini ya. Nah, jangka panjang kenapa kita lihatnya 0,61 golden ratio ya. Selalu saya apa ya? Aturan saya pribadi saya suka ke area golden ratio ya di sini. Nah, jangka panjang saya sarankan di 157 sampai mungkin ya 160. Nah,
Di sini mungkin akan ada hambatan untuk pembentukan wave terakhirnya C. Ya. Oke. Nah, silakan untuk saham Disney. Pilihan target profit ada di tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, saya cek pertanyaan. Pak, bagus mana target profit jangka pendek, jangka medium, dan menengah? Semuanya bagus ya, yang penting profit aja ya. Nah, semuanya bagus ya. Nah, disesuaikan sama karakter masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi kalau pingin ngambil semuanya, nah, tadi juga ada yang tanya ya, Pak, kalau boleh ngambil target jangka pendek, jangka medium, dan jangka panjang boleh Pak? Boleh ya. Lakukan 3 kali tumpukan beli saham seperti Google misalkan ya. Beli 3 kali ya. Posisi pertama target profitnya jangka pendek, posisi kedua target profitnya jangka menengah ya. Yang terakhir posisinya buat jangka panjang ya. Nah, silakan. Yang penting kecukupan modal cukup ya. Nah, asal modalnya Bapak mampu aja untuk beli saham yang agak banyak, yang pasti ya sesuai profitnya juga akan banyak ya. Clear untuk saham Disney. Jadi saham Disney sudah running profit, target profit jangka pendek sudah done, tinggal menunggu target profit jangka panjang dan jangka pendek. Terus ada pertanyaan lagi ya. Kemarin juga saya bahas, Pak, apakah ada kemungkinan keluar signal lagi? Ya, ketika target jangka pendek sudah tercapai, ya, kita biasanya akan incar lagi untuk melakukan sinyal yang kedua, ya, sinyal kedua, ya, nanti kita tunggu, ya. Nah, kita tidak pernah tahu swing high atau awal koreksi terjadi di berapa. Nah, ini tren masih naik. Kalau time frame daily, ya, kalau saya zoom, ya, Bapak Ibu pasti yang sering mengikuti kelas, ya, nah, di sini belum ada koreksi sama sekali, belum ada swing sama sekali. Terus naik. Di sini ada hambatan, ya, tapi ini belum terjadi swing. Kenapa? Low-nya ini belum mampu di break, hanya reject aja. Ya, terus ini satu tarikan, satu impulsif, ya, satu wave belum terjadi. Ya, dari sini ini naik terus. Ya, belum ada koreksi sama sekali. Ya, bisa lanjut Pak, bisa. Ya, nah, saya belum bisa menganalisa koreksinya sampai berapa Pak. Kalau mau beli saham Disney lagi, saya belum melihat akan ada koreksi, ya, karena belum terjadi swing high. Ya, kecuali ya kalau di sini terjadi swing high, misalkan ya kita akan estimasi kalau terjadi swing high ini seperti ini ya, high terakhir, candle berikutnya turun, seller muncul, ya, seller dominan bisa mengalahkan buyer sebelumnya, ya, closing atau penutupan harga di bawah low-nya. Baru saya bisa analisa, ya, koreksinya itu apakah 0,38%, 0,61, ya. Nah, jadi nanti sinyal kedua kita akan menunggu swing high-nya dulu. Apakah di sini atau di sini kita nggak pernah tahu, ya. Kalau misalkan di sini terjadi swing low, ya kita nunggu 0,5 sampai 0,61 jadi acuan kita sementara sambil melihat data fundamental seperti laporan earning yang akan datang, ya, atau pola-pola candle atau pola-pola chart pattern juga. Oke, jadi yang tanya, Pak, kalau jangka pendek tercapai, apakah kalau dilepas nanti akan keluar sinyal lagi enggak? Akan keluar sinyal, ya. Tenang aja Bapak Ibu ya. Di sini nanti akan saya keluarkan sinyal lagi, tapi menunggu adanya koreksi. Kalau koreksi ya enggak, ngapain? Ya, yang Bapak udah lepas jangka pendek, ini terjadi di saham Boeing, misalkan naik terus, saham Alibaba, tidak ada koreksi naik terus ya.
Yang jangka pendek profitnya pendek, yang jangka medium sudah tercapai juga lumayan ya. Nah, Disney mungkin seperti itu bisa ya. Nah, kita nggak pernah tahu ke depannya ya. Oke, kita hanya menunggu konfirmasi ya. Nah, konfirmasi apakah tren ya sudah berbalik dari uptrend ke downtrend ya. Nah, ciri-cirinya ya terjadi swing high, swing low itu ya. Oke, clear ya. Sekarang saya akan review ke sinyal ketiga kami, yaitu Amazon. Ya, Amazon Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, sama sorry. Amazon ini sama ya, Amazon, Google ya. Bahkan sebelumnya kita Alibaba sudah naik sangat banyak ya. Selamat ya. Amazon kita mengeluarkan sinyal ya, buy di 86 sampai 81, target area 104 109. Nah, saat ini Amazon berada di 97 ya. Tertingginya sempat di 99, artinya sudah running profit. Tapi target profit jangka pendek belum tercapai. Ya, karena target profit jangka pendeknya itu di 104 sampai 109. Berarti di sini 104 yang saya tandain kotak warna hijau ini target jangka pendek. Ya. Nah, jadi sahabat dulu yang sudah beli Amazon running profit ya. Nah, kita targetnya ke sini. Sekarang pertanyaannya untuk Amazon ya, apakah akan lanjut naik atau malah koreksi lagi, Pak? Nah, di sini pergerakannya beda sama Disney tadi ya. Nah, kita akan bahas pergerakan daily-nya dulu. Nah, di sini low-nya. Nah, oke. Di sini terjadi swing. Ini swing ini. Nah, ya, naik ya. Nah, di sini high-nya ya, ini terjadi swing Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. 1 2 ini pola ABC ya. Nah, jadi saya lihat akan lanjut naik ya ke target jangka pendek yang kita tentukan yaitu di 102 ya, 104 sampai 109. Nah, di sini kebetulan juga ada gap ya, itu. Terus sudah menembus atau breakout trendline, resisten trendline ya, itu dasar kenapa saya melihat akan lanjut naik ya. Nah, trendline-nya sudah ditembus Bapak Ibu ya. Artinya perubahan dari yang awalnya turun naik turun nggak mampu menembus garis resisten trendline, pada akhirnya sekarang udah di breakout atau ditembus. Ini awal mula perubahan tren ya. Oke. Sama halnya kemarin ya. Nah, oke. Saya cek dulu. Alasan target profit jangka pendek di sini ya. Nah, seperti biasa ya. Kita menarik Fibonacci dulu dari tertingginya Amazon 187 kurang lebih ke terendahnya kemarin ya di 81 pas ke sinyal kami 81 sampai 86 ya. Nah, oke. Karena di sini ada support ya. Oke. Nah, 0,23 ini jadi target jangka pendek ya, resisten Fibonacci ya, berada di 106 ya. Itu yang pertama, kenapa kita menargetkan kenaikannya itu jangka pendeknya di sini ya. Nah, di sini juga ada resisten Bapak Ibu ya. Resisten klasik ya. Nah, di sini ada support become resisten. Sekali lagi. Di sini support nggak mampu tembus turun ya, support naik akhirnya tembus jadi resisten. Kalau saya kecilin Bapak Ibu mungkin akan lebih jelas di sini. Wah, ya.
Oke, ada support-support ya, selalu tertahan di area yang saya tandain. Ini jadi target kenaikan jangka pendek. Ya. Nah, silakan yang sudah buy saham Amazon, kalau mau take profit jangka pendek, tunggu sesuai saran dari kami, sinyal jangka pendek itu di 104 sampai 109. Berapa persen kenaikannya, Pak? Kalau Bapak Ibu buy di 86, ya, 86 di tertingginya ya. Ini udah 20% Bapak Ibu ke 104. Oke, 20%. Jadi sinyal kurang lebih kalau akhir bulan 11, 1 bulan udah hampir 2 bulan. Ya, itulah investasi ya. Nah, 2 bulan, oke. Terus jangka medium sekarang. Bagi Bapak Ibu yang beli saham Amazon mau nunggu jangka mediumnya, ya biasanya kita menyarankan 0,38 atau 0,5%. Inilah ya yang jadi target jangka mediumnya kami. Kembali lagi kalau saya jelaskan di sini ya, di sini ada support become resistant juga ya. Ini ya, ini saya tandain yang kecil aja ya. Ini support di break ya, jadi resisten. Ini saya ambil 0,5%-nya, 135 kurang lebih. Ini jangka medium ya. Nah, masih jauh karena banyak hambatan resisten. Sabar dulu, tiap minggu nanti kita akan review, tenang aja Bapak Ibu ya. Kalau jangka panjangnya seperti biasa kita bisa double top ya 0,78. Oke. Cukup untuk saham Amazon ya, karena banyak yang beli saham Google kemarin sama Amazon juga ya. Nah, sekarang hanya saham Disney yang tercapai, sabar dulu ya. Clear ya untuk saham Amazon ya. Kita lanjut sekarang ke review sinyal dan saya jawab pertanyaan. Di sini juga ada pertanyaan ya. Ada request tadi Facebook, Meta Platform, PayPal ya. Ini ada Citigroup ya. Oke, kita akan bahas Boeing karena Boeing ini jadi inceran kami juga ya. Oke, Boeing ini minta diupdate ya. Oke, saya buka. Oke, sebelum Boeing ke Alibaba dulu ya. Nah, kebetulan udah kebuka Alibabanya. Alibaba earningnya tanggal 1 Februari. Nah, ini yang saya bilang ya, sinyal kami di bawah di 86 masih ingat saya ya. Sinyal Alibaba kita keluarkan di level 60-an ya, di sini ya kurang lebih ya. Nah, ya, kalau Bapak bisa cross check ya. Oke. 7268, oke ya. Nah, di sini kurang lebih di sini. Ya, ya. Di sini ya. Target jangka pendek sudah tercapai, jangka mediumnya juga sudah tercapai ya. Nah, sekarang jangka panjang. Kenapa? Ini sering saya bahas juga untuk sampai pol karena banyak pertanyaan. Ya, kalau jangka panjang saya hanya melihat ya ini butuh break, retest ke 0,61 aja. Saya nggak melihat saham Alibaba akan naik sampai ke tertingginya ya 320 kurang lebih. Ya, di sini sangat kuat lagi resisten become support ya. Nah, jangka medium udah cukup ya 120 yang beli di bawah ya. Nah, target jangka panjangnya saya lihat di level 200 ya. Mungkin 0,5%-nya boleh ya buat jangka panjang 180-an ini sampai 200 ini kuat sekali ya. Nah, ini bisa Pak ya, bisa ya. Ya, di saham di pasar modal ya tidak ada yang nggak bisa turun banyak, buktinya ya bisa sampai turun 81% ini ya. Siapa yang ya terus kembali naik bisa? Ya bisa. Banyak fakta ya di saham turun banyak kayak saham Boeing cepat kembalinya ya. Nih. Oke, saya ini hanya sepintas ya. Terus
ada request Boeing juga karena sudah dilepas posisinya ya. Pak, saham Boeing kapan keluarkan sinyal lagi? Nah, ini ada yang masuk tanya saham Boeing kapan keluar sinyal buy lagi ya. Nah, ini juga kita bahas setiap minggu. Kita pasti mengeluarkan sinyal karena Boeing sudah jangka pendek keluar, jangka medium juga udah done, tinggal target jangka panjangnya aja ya ke level tertingginya yang ini, jangka tertingginya yang terakhir aja ya 270 ini ya. Nah, ya. Oke, tren udah naik, udah kita bahas ya, klik ya. Sekarang saya akan mengeluarkan sinyal hanya menunggu koreksi ya. Nah, ya, koreksi. Ini tertahan di resisten ya, koreksinya ya. Nah, kalau kita tarik dari sini 0,23, 0,3 kemungkinan di sini, area-area sini yang saya tandain. Ya, tunggu aja ya, pecinta saham Boeing. Di sini kuat sekali karena ada support, resisten di break, nah, area sini ya. Oke ya, yang tanya saham Boeing, pecinta saham Boeing ya. Nah, saran saya sambil menunggu sinyal saham Boeing sedikit ada koreksi, ada peluang di saham Google Bu ya. Silakan dulu diversifikasi ke saham lainnya, boleh ya. Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan ya. Request yang pertama tadi ada Facebook atau Meta ya, Meta. Nah, ini. Terus saya juga akan bahas tadi ada yang tanya PayPal ya. Cukup 4 saham ya, durasi waktu semoga cukup PayPal ini ya. Oke, tadi juga saya bahas dulu dari Meta ya. Oke, udah naik Pak ya, kita ketinggalan enggak juga ya, karena dasarnya kita jujur aja ya. Nah, kalau ini grafik monthly Bapak Ibu ya, memang secara koreksi sudah oke saya hapus dulu ya. Sudah lumayan ya. Nah, ya, memang 0,78 tertahan di kritikal, harusnya memang keluar sinyal di sini ya. Tapi pada waktu itu earningnya nggak mendukung ya. Nah, saya menunggu pembalikan tren saja ya. Nah, ini saya tandain ya. Kalau bulan ini berarti minggu depan tanggal 31 closing di atas 141. Sekali lagi ini mother candle Bapak Ibu ya, grafik bulanan. Ini saya bahas grafik bulanan. Ini turun ya. Belum terjadi swing high, belum. Ya, masih downtrend, turun. Ya. Tunggu break ini, kalau closing di atas 141 baru terjadi swing low, tren naik ya. Koreksi itu saatnya saya mengeluarkan sinyal ya, karena secara time frame bulanan sudah trennya naik ya. Koreksi kemungkinan ada. Nah, di fase koreksi itu nanti kita akan keluarkan sinyal saham Facebook ya. Oke, weekly-nya ya. Weekly sudah terjadi swing ya, ini. Nah, udah jelas sekali ini low-nya. Nah, ini yang membuat terjadi swing. Nah, oke. Saya bahas di sini. Ini untuk saham ini dari sini ya. Oke, satu tarikan koreksi ya, terjadi swing. Nah, di sini belum terjadi tren naik. Secara weekly dari sini nih tren naik. Ya. Terus lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini belum ada seller. Di sini seller tapi belum mampu mengalahkan ini. Terus naik, candle-nya terus warnanya hijau, belum ada seller muncul. Kalau tanya Pak, tren saham Facebook weekly, saya jawab naik masih. Ya, karena belum ada indikasi seller muncul, terus naik. Hanya ada resisten time frame apa tadi ya, monthly. Nah, di sini apakah mampu membreak resisten ini? Kita tunggu ya. Kalau mampu terus, target saya ini jangka yang naik yang udah beli mungkin ya. Nah, ya, kita ukur aja ya. Secara time frame weekly ya. Karena sudah terjadi swing, kita boleh aturan sudah boleh untuk narik Fibo ya. Nah,
Mungkin 0,23% jadi target resisten. Areanya berarti 140 sampai 158. Nah, di sini juga ada resisten ya, resisten. Ini resisten jejer ini Bapak Ibu yang di breakout ya. Jadi ini ya, saran kami yang beli saham Facebook ya, nah, lakukan take profit ya di area 141 157 ya, keluar dulu ya. Nah, di sini mungkin akan ada reaksi koreksi ya. Koreksinya ini ya, nah kita lihat nanti ya. Nah, ya kalau terjadi di sini misalkan bisa aja 0,5 0,61 bahkan double bottom bisa. Nah, di sini nanti kita akan keluarkan sinyal Bapak Ibu. Ya, apakah double bottom ya atau hanya 0,61 nanti. Ya. Tapi saya menunggu time frame bulanan harus tembus dulu. Ya. Kalau time frame bulanannya terjadi swing low, mungkin pilihan saya hanya 0,5 0,61 udah sinyal buy keluar. Tapi kalau belum terjadi swing low di time frame bulanan berarti tren masih turun. Kemungkinan saya nunggu double bottom aja ya. Nah, itu analisa dari kami ya, kita follow trend ya, mengikuti sinyal kami, mengikuti arah tren. Tren naik baru kita keluarkan sinyal buy ya. Nah, daily, nah, kita bahas daily-nya yang saham Facebook Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ini swing ini penting sekali ya. Nah, ini swing ya. Oke, ya. Ini banyak swing di sini ya. Nah, kalau time frame daily ya. Nah, kalau ditanya tren naik, daily-nya naik ya, masih naik Bapak Ibu ya. Naik ya. Oke, supportnya 138 ini ya. Tapi siap-siap ya. Artinya kalau kita belajar area-area seperti ini, jangan sampai kita melakukan beli di area resisten, bahaya ya. Turun agak jauh ya. Oke. Nah, di sini area untuk take profit. Ya, lepas posisi jangka pendek ya. Nanti ada koreksi, kita entry lagi. Oke. Terus earningnya Pak. Wes, ini tanya earningnya juga ya. Earning tanggal 1 Februari after market close Bapak Ibu ya. Ini kita tunggu aja ya. Nah, earningnya. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke sampai Paul. Nah, ini sampai Paul ini banyak di Q&A ya. Ini ada pertanyaan, saya ngambil saham Disney di 142 floating, gimana Pak? Sekali lagi ya, saya sudah bahas setiap minggu. Solusi ketinggalan atau floating minus itu hanya satu, averaging buy. Tapi kalau tidak melakukan averaging buy dengan alasan modal tidak ada, modal tidak cukup, berarti nahan aja. Ya, nahan aja ya. Averaging buy itu percepatan untuk membantu posisi yang di atas. Kalau saham Disney, ini tadi ada yang tanya Disney, oke, Disney masih ada ya. Saya buy di 140, Pak. Ya, kalau melakukan averaging buy sinyal yang kami lagi kemarin keluar, ya, anggaplah di 90 misalkan ya. Berarti BEP-nya, break even point-nya bukan di 140 lagi. Ya. Kalau beli di 90 tambah 140 berarti 130 dibagi 2, mungkin di 70-an atau 80 ya. Sorry 90 tambah 140 200 ya, 40 berarti di 110 120 udah break even point ya. Mungkin kalau yang averaging sekarang ini sudah pakpo ya atau rugi-rugi dikit ya. Tinggal nunggu naikkan sedikit, jual semuanya. Kalau ke target medium yang saya targetkan ini 125 mungkin sudah profit ya. Yang beli di 140 mungkin di atas ya. Tapi kalau hanya beli tidak melakukan averaging, ya udah, berarti kita nunggu ke target jangka panjangnya dulu. Ya, 157, 160. Kalau sudah tercapai di sini, Pak, di sana masih rugi sedikit. Ya. Pak, masih untung sedikit. Mau rugi sedikit, mau untung sedikit, saran saya lepas dulu.
ya di 157 sampai 160 ya. Oke, nggak masalah rugi sedikit ya. Nah, tapi kalau ruginya banyak, wah masih banyak Pak, saya nunggu aja silakan ya. Tapi kalau ada koreksi turunan lagi ya, harus berani melakukan averaging buy ya. Oke, lakukan averaging buy ya. Nah, kita di First State sudah mengeluarkan kontrak yang kecil 10 lembar ya. Artinya apa? Solusi buat averaging buy ya. Jadi kalau ada pertanyaan saya buy di sana Pak, gimana? Sabar dulu. Tunggu ke target jangka panjangnya 150-an. Mungkin di 155, 157 di sana ya. Mungkin rugi sedikit atau untung sedikit, clear posisi dulu ya. Nah, lebih baik kita nanti pindah ke saham yang lainnya. Oke. Saya cek lagi di Q&A ini. Oke, sekarang saya Citigroup. Ini ada GM dan Citigroup ya. Citigroup. PayPal dulu ya. PayPal belum dibahas ya. Nah, ini ya. Untuk PayPal ya, PayPal juga kita sering bahas saham PayPal ya. Jadi saya melihat ya untuk saham PayPal masih trendline ya, belum di break ya, tunggu ya tembus ini baru saya melihat akan ada potensi naik. Kalau sekarang ya masih belum, ini naik kalau saya lihat dari low-nya swing di sini belum ada. Nah, di sini terjadi swing ya. Terus ini flat ya, apakah mampu naik ya? Kita lihat ya. Nah, inilah resisten kuatnya di sini ya. Ini ya, saya tebelin Bapak Ibu. Nah, kalau break di sini ya saya lihat potensi naik ya. Jadi sabar dulu untuk yang PayPal ya. Nah, oke, di sini tapi ini ada potensi double bottom ya. 2 titik terendah baru double bottomnya akan valid ya, akan valid jika naik ya. Nah, break ini ya resisten 103 yang tertingginya kemarin. Jadi ini kalau naik sampai di sini ini valid double bottom ya. Nah, ini bisa terus naik ya. Kalau double bottom kan targetnya mengukurnya bisa 100 ya, dari sini kita tarik ketemunya 127 161. Nah, ini target double bottomnya bisa ke sini atau ke sini ya. Sementara saya ngelihat saham PayPal di sini dulu ya. Ini kapan ya untuk earningnya ya. Ntar earning saham PayPal kayaknya mendekatin. Oh enggak, masih tanggal 9 ya, after market close juga. Forecast-nya bagus ya, kita tunggu aja ya. Ini ya. Oke ya, untuk saham PayPal silakan ya. Sabar dulu, ini flat cukup lama ya. Sideways di area 76 sampai 80 ya. Kalau break ini kemungkinan ini akan jebol karena kita tahu ya kalau ada fase-fase sideways flat lama, sekali break atas itu agak panjang, break bawah juga agak panjang. Kalau bawah mungkin targetnya yang sudah saya tandain ini ya, ada gap di sini ya. Nah, oke. Terus sekarang ke Citigroup. Citigroup semoga ada analisanya ya. Citi, oke, mana Citi ini? C. Oke, ini Citi. Oke, ini Citigroup. Earningnya kemarin sudah dirilis ya. Nah, yang akan datang masih lama, saya belum forecast yang akan datang, reportnya 116, forecastnya 168 bagus, pendapatannya reportnya kemarin 18,6, ini 19. Forecast laporan earning bagus untuk Citi ya. Nah, tren udah naik ya. Di sini kelihatan, saya ilangin dulu untuk earningnya. Tren sudah naik ya. Oke, saya bahas mulai dari ini Citi. Kelihatan di sini sudah terjadi swing low ya. Ini Bapak Ibu ya. Oke, karena ini time frame only baru tembus ya. Ini high-nya ya. Kita fokus candle yang ini ya.
karena ini sell terakhir, high-nya di 51.90 baru tembus. Kalau closing di atas ini valid swing low, ya, akan lanjut naik. Ya, kalau saya ukur dari sini, baru terjadi di sini. Ya. Target naiknya ya seperti biasa ya, dari yang terdekat dulu kalau mau jangka pendek ya. Nah, 0,23 udah lepas, mungkin targetnya 0,38 atau 0,5, tertingginya mungkin 0,61 di sini ya. Nah, oke. Jangka panjangnya Pak. Oh, ini tanya jangka panjangnya Siti. Ya. Siti kalau jangka panjangnya ya pernah harganya 500 ya. Nah, ini tertingginya Citigroup ini ya. Nah, ini krisis turun 2008 2009 ya. Terus sekarang naik. Nah, ini flat ya kalau time frame besar ya. Ya, kalau jangka panjang lihatnya ya di sini terjadi resisten ya bisa aja ya. Ya. Nah, kita ukur dari tertingginya ke sini aja ya. 0,23-nya aja di 140 ya. Ini targetnya. Kalau tanya jangka panjang ya. Kalau Bapak punya Citi, beli belum profit, udah tahan aja. Ya. Oke. Jangka menengahnya ya minimal ke tertingginya ini cukup. Ya. Nah, ini kan resisten Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, kemarin ya sempat 80 tertingginya, ini jangka mediumnya aja. Ya, kalau jangka pendeknya ya mungkin ambil tadi 0,61 di sini sudah cukup. Ya, ini. Nah, oke. Cukup ya Siti ya. Terus tadi ada GM, General Motor GM. Oke. Oke, GM pernah kita bahas juga ya. Ini ya. Ini sudah wave kelima ya. Oke, GM ya. Tren masih turun ya di sini ya. Nah, resistennya udah jelas. Ini grafik monthly ya Bapak Ibu ya. Bulanan ya, karena saya lebih suka menganalisa itu grafik bulanan. Ini seller terus. Ini muncul buyer ya, swing high ya. Nah, ini oke. Nah, ini mother candle ya. Nah, turun ya di sini. Nah, jadi kenapa saya bilang tren masih turun ya. Nah, untuk GM karena ini belum di break candle ini. Kalau saya tandain ya candlenya yang penting ini nih ya. Nah, kalau saya garis ya low-nya ini ya. Ini udah anggap saya break yang ini. Sekarang tinggal yang ini. High-nya ini udah ditandain ini, low-nya ini. Nah, sorry nggak muncul. Shred. Oke, ini mother candle, ini anak-anaknya. Jadi masih turun. Kecuali nanti naik ya monthly closing di atas 42 baru terjadi swing low. Targetnya ke sini. Ya. Jadi ini secara monthly masih flat ya, datar. Secara weekly, nah ini lebih kelihatan nanti ini turun ya swing ya. Nah, ini naik terjadi swing high yang di sini, swing low dari sini ini swing high, ini turun. Nah, sekarang kalau time ini naik, time frame weekly ini turun. Oke, turun. Ya, monthly weekly turun ya. Nah, tapi monthly-nya flat, nggak usah khawatir ya. Support di bawah ini kita tunggu ya. Sekali lagi untuk GM saya belum melihat ya tren naik ya. Kalau mau tren naik berarti high ini harus di break. Nah, ya. Sekarang masih koreksi. Kalau punya saham GM ya di hold aja ya, nggak masalah ya. Sekali lagi mau beli di berapapun, mungkin di 50, 40 ya. Nah, oke. Target ke mediumnya 0,6153 ya. Saran saya 50 sampai 53 ini ya ini lakukan take profit dulu boleh. Oke. Earningnya Pak. Earning. Oke.
tanggal 31 mendekatin ya. Before market, artinya sebelum market buka. Oke, forecast GM report 2,25, estimasi turun earningnya ya, pendapatannya 4188, 3 turun ya. Nah, forecast sementara turun. Ya, kenapa ini turun ya? Mungkin menjelang data ini ya, karena forecastnya turun. Ya, harapannya nanti forecast yang akan datang kalau bagus ya tuh ya. Solusinya silakan. Kalau modal cukup nanti ya tunggu forecast laporan earningnya keluar. Kalau bagus ya ada koreksi ke low-nya yang kemarin ya silakan nanti tanya mau lakukan averaging buy boleh. Sekali lagi kecukupan modal diperhitungkan Bapak Ibu ya. Baik, Q&A sudah saya jawab semuanya, di chat juga sudah ya. Sudah ya kan. Sudah semua ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kelas webinar saham sore kali ini kita sudah membahas tentang peluang saham yaitu ada di saham Google ya. Terus sinyal-sinyal lainnya sudah running profit, tinggal menunggu target jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang sesuai masing-masing karakter Bapak Ibu ya. Nah, untuk sinyal lainnya karena ada request ya. Boeing jadi incaran, tenang aja ya. 3M ya, saya nggak akan bahas dulu ya, juga akan jadi incaran, termasuk saham Facebook yang sudah kita bahas juga jadi incaran ya. Apple juga ya, tunggu ya. Nah, naik 3 sekali lagi, turun kita langsung keluarkan sinyal di Apple juga ya. Baik, terima kasih waktunya, tetap jaga kesehatan, salam profit.